Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala berbahaya. Dan tak lupa juga mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada anak-anak Bapak sekalian, saya berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan, selalu berusaha untuk menjalani hidup bersih agar kita menjadi tetap sehat, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita dengan baik dan lancar. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita untuk memulainya dengan berdoa dulu. Silakan berdoa dimulai. Baik, untuk anak-anak sekalian, pada hari ini adapun materi kita yaitu tentang ayo membayar zakat. Apa? Materi kita saat ini yaitu tentang ayo membayar zakat. Ya. Apakah anak-anak tahu apa itu zakat? Ya, boleh dilihat di bukunya masing-masing tentang zakat. Di sana ada gambar. Yang pertama yaitu ada di sana amil zakat, ya kan? Yang kedua di sana ada juga gambar pasar. Kemudian ada juga gambar perkantoran, ada juga gambar persawahan. Nah, jadi anak-anak silakan melihat pada gambar masing-masing. Coba diamati dengan bagus tentang gambar tersebut. Dari gambar tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Sudah dilihat bagus-bagus. Nah, baik. Gambar pertama di situ ada namanya amil zakat. Apa? Amil zakat. Apa itu amil zakat? Amil zakat itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang diberi amanah untuk menyalurkan dan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Apa? Sekali lagi, amil zakat itu adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Zakat dari siapa? Dari para muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki itu adalah orang-orang yang membayar zakat. Kemudian diserahkan atau disalurkan kepada para mustahik. Apa itu mustahik? Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi, apabila anak-anak Bapak ingin membayar zakat, maka boleh membayarkan zakatnya melalui amil zakat ini. Ya, melalui amil zakat ini nanti mereka lah yang bertugas untuk menyampaikan zakat dari anak-anak kepada para mustahik, kepada para orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu dia. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu di pasar.
Maksudnya apa? Pasar itu merupakan tempat dari kegiatan jual beli. Apa? Pasar itu adalah tempat berlangsungnya jual beli. Maksudnya di sini di gambar berikut ini yaitu bahwa adapun zakat yang termasuk di dalam jual beli ini adalah maksudnya adalah zakat perdagangan, zakat hasil perdagangan, itu dia. Jadi zakat perdagangan itu ada ya, hasil dari proses perdagangan itu, hasil jual beli itu ada zakatnya. Yang ketiga, perkantoran. Gambar ketiga ini adalah perkantoran ya. Perkantoran itu disebut juga dengan zakat profesi ya, profesi. Jadi hasil dari kerja sebagai profesinya, contohnya sebagai karyawan atau profesinya sebagai manajer, sehingga memiliki penghasilan dari profesi tersebut, maka penghasilan tersebut harus dikeluarkan juga zakatnya ya, dikeluarkan juga zakatnya. Itulah namanya zakat profesi. Kemudian gambar ketiga itu tentang persawahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada gambar yang berikutnya ini bahwa dari hasil persawahan, tentunya hasil pertanian seperti padi, bila sudah menghasilkan atau sudah panen, maka ada juga dikeluarkan zakatnya. Itu dia yang disebut dengan zakat hasil pertanian. Itu dia. Ada juga hasil zakat pertanian. Itu dia ya. Pertama tadi ada amil zakat, fungsinya apa? Sebagai tempat untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Itu dia. Amil zakat ini apa? Orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Nah, itu dia para amil zakat. Kemudian gambar kedua, pasar, menunjukkan bahwa setiap hasil perdagangan itu ada juga zakatnya. Apa namanya? Zakat perdagangan. Zakat hasil perdagangan. Ketiga, gambar ketiga maksudnya adalah tentang zakat profesi, ya. Jadi setiap hasil dari profesi yang kita lakukan itu ada juga zakatnya. Kemudian gambar berikutnya yaitu tentang pertanian. Jadi hasil dari pertanian itu ada juga zakatnya yang harus dikeluarkan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Bila belum, silakan bertanya kepada Bapak. Jangan malu. Ya, jangan malu supaya nanti apa yang kurang dimengerti bisa lebih dipahami jika langsung bertanya. Jangan dipendam-pendam. Jangan malu bertanya. Ya, anak-anak, bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah? Jadi dari penjelasan di atas, maka pengertian zakat yang dimaksud adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk disampaikan kepada para orang-orang yang berhak menerima zakat untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Ya, sekali lagi ulangi, apa itu zakat? Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Baik. Kemudian di mana kita harus membayar zakat itu? Nah, kita membayar zakatnya boleh di tempat yang sudah ditugaskan untuk
mengumpulkan zakat tersebut. Apa itu? Yaitu yang bernama lembaga amil zakat. Apa itu? Lembaga amil zakat. Apa itu lembaga amil zakat? Lembaga amil zakat itu maksudnya adalah lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Ya, itu dia ya. Jadi para amil-amil zakat inilah yang berada di lembaga amil zakat tersebut. Sehingga zakat yang kita serahkan kepada para amil zakat ini, mereka lah yang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat kita tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan zakat. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa hukumnya membayar zakat itu, Pak? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, apa hukumnya membayar zakat itu? Maka hukumnya wajib. Nah, jadi hukum membayar zakat itu adalah wajib. Maka siapa yang tak mau berzakat, maka dia telah ingkar. Dia telah ingkar. Jadi kita sebagai umat muslim, maka wajib bagi kita untuk membayar zakat. Seperti itu. Kepada siapa kita serahkan? Kepada para amil zakat untuk disampaikan kepada para mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Itu dia ya. Sebelum kita lanjut, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau memang sudah mengerti, baik, kita akan lanjut. Namun sebelum kita lanjut ke berikutnya, Bapak akan menunjukkan beberapa gambar tentang zakat tersebut. Silakan anak-anak sekalian diperhatikan gambar-gambar tersebut. Allah Allah يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء ده أنا والله بدعي لهم رب السما وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي كده من الهام الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم ونهار وليل مشي فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها Baik, setelah menonton tayangan tersebut, apabila ada anak-anak yang ingin bertanya, silakan bertanya agar apa yang tidak mengerti, apa yang kurang jelas bisa diperjelas, agar pemahaman anak-anak terhadap zakat dapat meningkat, dapat bertambah. Jadi sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, silakan Bapak kasih waktu untuk bertanya ya. Untuk hari ini
Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan kirim pertanyaan melalui grup WA kita. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.